Oke, sekarang kita memasuki hari kedua ebook live version dari chapter yang pertama dari Captain Forex, modal 100.000 jadi 100 juta dalam 100 hari. Ya, di hari kedua ini kita akan membahas tentang mindset yang ada dan yang harus kita pahami di dalam trading forex ya. Ya, mudah-mudahan kita selesaikan dalam waktu 15 menit. Yuk kita lanjut aja dan langsung saja. Oke, yang pertama adalah apa itu mindset? Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan satu sikap, pandangan hingga masa depan seseorang tersebut. Oke, dalam trading forex kita akan bahas beberapa pertanyaan atau pernyataan yang banyak beredar di masyarakat umum sehingga berpotensi menimbulkan mindset yang keliru atau mindset yang salah gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan dan kita akan pelajari pada slide berikutnya. Yang pertama, trading forex itu judi bukan sih? Ya kan, pertanyaan atau pernyataan itu ya. Nanti kita lihat trading forex itu haram nggak? Gitu. Lalu trading forex itu beresiko tinggi. Jangan trading forex, itu resikonya tinggi, bisa amblas, bisa habis modal kamu dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain kita membahas 3 pertanyaan dan pernyataan yang saat ini memang banyak beredar di masyarakat, kita juga akan belajar bagaimana membentuk mindset seorang trader forex yang sukses. Oke, kita bahas yang pertama. Pertanyaan, apakah trading forex itu judi? Oke, kita akan lihat. Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang yang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, main kartu, main papan roulette dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan semata, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula yang dipertaruhkan. Oke. Nah, sementara definisi trading forex adalah kegiatan jual dan beli mata uang yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Forex itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sering digunakan oleh para investor. Dan dalam prakteknya, forex diperdagangkan dengan sistem trading atau jual beli. Oke, kondisi pasar forex itu sangat fluktuatif. Naik turun gitu ya. Nah, setiap detik bisa terjadi perubahan baik yang signifikan, jauh maupun tidak ya, pendek-pendek saja. Nah, fluktuasi ini memberikan peluang besar bagi para trader untuk bertransaksi jual dan beli agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi dalam grafik sederhana ini ya. Kita akan pikir sendiri dan teman-teman nilai sendiri ya, karena saya hanya ingin Captain Forex hanya ingin menyajikan satu data dan fakta. Oke, jadi ini ada 2 perbedaan antara judi dan trading forex ya. Judi itu unsurnya permainan ya, seperti game, seperti mainan. Jadi main kartu, main dadu, main papan permainan dan lain sebagainya. Oke, kalau trading forex itu unsurnya transaksi jual beli, akadnya transaksi jual beli gitu ya. Kemudian yang terlibat di dalam judi itu adalah pemain judi itu sendiri dan juga bandar ya, yang nanti akan membayar ketika kamu berhasil menebak dan menang. Sementara kalau misalnya di dalam trading forex yang pihak yang terlibat itu adalah bank sentral, bank komersil, korporasi, perusahaan investasi. Korporasi itu maksudnya perusahaan besar yang lalu mengelola sebagian dananya di dalam investasi trading forex, yang mungkin dananya itu dikelola oleh manajer investasi dan lain sebagainya gitu loh ya, perusahaan investasi. Nah, jadi kalau misalnya kita menganggap trading forex, mungkin ada satu pernyataan yang bisa kita pikirkan sama-sama. Lah, sebagian besar uang kita juga kita simpan dan kita taruh di bank komersil. Lalu kita izinkan bank komersil itu menjalankan sebagian dari portofolio keuangannya atau portofolio usahanya dengan memperdagangkan mata uang.
berarti kita juga secara tidak langsung terlibat dengan judi dong kalau misalnya kita duitnya ditaruh di bank ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pernyataan ini adalah mendukung bahwa trading forex itu judi atau bukan itu maksudnya. Tapi teman-teman menilai sendiri saja gitu ya, bahwa trading forex itu judi atau tidak itu ya dilihat dari fakta dan datanya gitu. Oke. Nah, kemudian judi itu datangnya dari faktor keberuntungan. Satu-satunya yang membuat kita bisa mendapatkan duit dan mendapatkan kemenangan gitu ya, karena faktor keberuntungan. Apa yang kita tebak itu dapat dan kemudian kita menang. Sementara kalau misalnya dalam trading forex itu kita membutuhkan analisa teknis, kita membutuhkan analisa fundamental, kita membutuhkan informasi dari sentimen pasar untuk bisa mengambil keputusan transaksi yang kita akan lakukan dalam trading forex gitu loh. Nah, akan disebut judi menurut Kapten Forex. Trading forex akan disebut judi apabila Anda atau siapapun yang ketika mengambil posisi atau membuka posisi buy atau sell di dalam trading forex itu mainnya tebak-tebakan. Ya, udahlah untung-untungan, udah aku tebaknya buy nih, udah. Nah, aku tebaknya sell. Nah, itu sudah masuk ke dalam konsep berjudi. Kalau misalnya kita tradingnya dengan menggunakan analisa teknis, kita juga melakukan analisa fundamental atau mengikuti sistem dan juga panduan yang diberikan, oke, itu jauh dari judi karena kita melakukannya karena berdasarkan kesadaran, lalu kita juga pengen dapat profit, lalu kemudian kita punya kehati-hatian di sana. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau judi itu menang kalahnya dari main tebak-tebakan. Sementara kalau misalnya trading forex itu untung dan ruginya dari selisih harga saat kita ambil posisi lalu kita menutup posisi. Ya, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Jadi dari diagram ini teman-teman bisa menilai sendiri apakah trading forex itu judi dan kapan saatnya kita bisa menganggap bahwa trading forex itu judi. Ya, oke, itu aja. Jadi kita lanjutkan. Apakah trading forex itu haram? Nah, sekarang kita akan mendapat sedikit penjelasan. Hukum trading forex menurut Islam, sebuah transaksi jual beli apapun termasuk valuta asing diperbolehkan apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang haram. Nah, bukan barang yang haramnya itu maksudnya gimana? Jadi tidak ada unsur menipu, menyembunyikan yang cacat, tidak mengandung unsur judi atau spekulatif. Yang dimaksud dengan spekulatif ini adalah seperti menebak-nebak harga. Nah, seperti tadi penjelasan sebelumnya, kalau misalnya kita dalam trading kita mainnya spekulan, ya udahlah, saya nggak mau pakai analisa, nggak mau pakai tools, pokoknya saya asal tebak aja, yang penting ini pasti akan naik atau turun. Nah, itu spekulatif ya. Nah, berarti kamu sudah dianggap haram gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman menilai sendiri aja. Ini saya hanya menjelaskan berdasarkan informasi dan data yang saya ambil dari online dan dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya. Oke, salah satunya adalah informasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, tepatnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI 3 2002 tentang jual beli mata uang atau yang disebut dengan al-syarf. MUI menetapkan bahwa apabila transaksi valuta asing atau forex diperbolehkan karena asal-usul pendapatannya sangat jelas. Lah ya jelas, orang kalau misalnya kita dagang uang dari euro terhadap US dollar, ada dapat selisih, kemudian kita beli lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kita dapat untung. Ya memang seluruh pasar di dunia memang hitungannya seperti itu gitu. Jadi sangat jelas. Lalu uang yang jumlahnya sangat besar diperoleh para trader bukanlah hasil taruhan skala internasional, melainkan diatur secara global dan memang resmi gitu loh, legal. Ya, karena bank, kemudian perusahaan-perusahaan besar, perusahaan investasi juga ikut terlibat di dalam trading forex gitu ya teman-teman. Oke, bahkan para trader atau penjual yang membeli mengetahui alur transaksi, jumlah dana, serta informasi lainnya. Walaupun ketika transaksi tidak ada wujud barangnya karena dilakukan online, namun ada kepastian mengenai nominal, waktu transaksi, dan juga kapan kita mendapatkan profit pada saat kita menutup posisi. Oke, nah itu aja informasi yang bisa disampaikan oleh Kapten Forex. Teman-teman menilai sendiri karena masalah halal dan haram itu
ada banyak kontroversi pro dan kontra, dan Kapten Forex tidak ingin menegaskan dan tidak ingin memberikan pernyataan apapun, tapi ingin memberikan informasi yang seyogianya bisa memberikan kita pemahaman bahwa forex itu haram atau tidak, ya. Oke, lanjut. Trading forex itu beresiko tinggi. Jangan, nanti habis duitnya, nanti amblas, nanti rugi dan lain sebagainya. Oke. Potensi profit dari forex sangat benar dan terbukti jauh lebih tinggi dibanding investasi deposito, saham atau reksadana. Tetapi lebih besar juga resiko trading forex. Nah, yang kita harus pahami ini, trading forex beresiko tinggi apabila yang pertama, pakai modal deposit besar untuk memperbesar peluang profit. Oh, kalau saya pakai dana 100 juta untuk depo, saya bisa dapat 10 juta tiap bulan. Gitu kan? Nah, ngapain kita harus pakai 100 juta kalau misalnya kita dengan deposit 1 juta atau 2 juta kita bisa dapat 10 juta satu bulan? Loh, memang bisa. Ya bisa kalau misalnya kita benar-benar menguasai ilmu analisa teknis, kemudian kita menguasai dasar-dasar dan fundamental dalam trading forex. Nggak ada yang nggak mungkin, karena memang potensi profit forex itu benar. Dan bahkan kita hanya dengan deposit 100 ribu saja kita bisa dapat 100 juta dalam 100 hari. Yang penting kita benar-benar mengikuti konsep dan strategi trading yang benar, gitu loh. Ya, jadi faktanya kita bisa mulai dengan depo minimal untuk trading forex. Kemudian tidak menguasai dasar dan ilmu analisa trading forex, itu yang akan membuat kamu beresiko tinggi. Faktanya banyak trader pemula menjalankan aktivitas seperti tebak-tebakan dan tidak pakai analisa atau alat bantu. Itu yang tadi saya jelasin, ya, Kapten Forex jelasin. Lalu kamu tidak mampu mengelola money management, mental dan emosi. Jadi pada saat ada loss, kita dendam, kita kemudian penasaran, kita pasang lagi, kita buka lagi. Terus kalau kita udah profit dan kita sudah cukup hari itu, kita masih pengen masuk lagi, kita pengen pasang lagi, kita pengen trading lagi. Ada keserakahan di sana. Nah, itu tidak mampu mengelola money management. Nah, di dalam sistem trainingnya, mentoring programnya Kapten Forex, kita juga akan belajar bagaimana menjaga money management, bagaimana kita juga tetap mengelola mental dan emosi kita stabil, nggak serakah, nggak emosian, dan tetap tenang, ya. Oke, ini untuk pemula dan awam, semoga bisa membantu. Jadi tidak punya strategi dan rencana trading yang konsisten dan disiplin, itu juga yang akan membuat trading forex kamu beresiko tinggi, ya. Nah, strategi dan rencana trading yang konsisten juga nanti akan kita ajar dan kita pelajari sama-sama di dalam sistem mentoring programnya Kapten Forex. Lalu tidak ada mentoring dan komunitas. Nah, situ sudah dijelasin, ya. Jadi kalau kamu trading sendirian, lalu kemudian eksekusi sendirian, jalan sendiri, ya resikonya akan lebih tinggi. Oke, kecuali kalau kamu memang sudah pro dan sudah menguasai trading dan menjadi pengalaman di sana. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana membentuk mindset seorang trader forex yang sukses? Kapten Forex ada buat 7, dan kita akan diskusi dan akan share sedikit-sedikit, ya, teman-teman. Seorang trader profesional dan pengalaman selalu meyakini bahwa meminimalkan kerugian atau loss adalah cara ampuh untuk tetap menghasilkan keuntungan di tengah ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas atau bisnis atau trading forex. Itu yang disebut dengan manajemen, money management. Seringkali musuh utama dari seorang trader adalah ego yang ada di dalam diri dan ketidakmampuan mereka dalam mengontrolnya. Itu adalah mental dan psikologi. Jangan kehilangan uang dan minimalkan resiko. Itu adalah yang nomor pertama. Mindset yang pertama, jangan kehilangan uang dan minimalkan resiko. Money management itu sangat penting sekali dalam trading forex. Investor sekaligus trader, ya, trader panutan, Warren Buffett pernah mengatakan bahwa aturan pertama dalam sebuah bisnis adalah jangan sampai kehilangan uang, modal ataupun kapital Anda. Dan peraturan kedua yang ia buat adalah jangan pernah melupakan aturan nomor 1. Wah, sangat jaga ketat sekali money management. Filosofi Warren Buffett ini menyiratkan pesan yang mendalam bagi para investor dan para trader bahwa dalam berbisnis tentu akan mengeluarkan modal, mengeluarkan deposit, mengeluarkan uang, namun jangan sampai kita kehilangan uang atau modalnya tidak kembali. Nah, karena Kapten Forex di dalam mentoring programnya mengajarkan dan membimbing dengan pola deposit cuma 100 ribu, maka sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kita juga harus membuktikan bahwa kita bisa sukses dengan modal yang sangat relatif kecil, ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah miliki fondasi yang kokoh sebagai trader.
Oke, mindset trader sukses dalam mengambil keputusan pasti disusun dengan banyak pertimbangan, bukan mengandalkan insting. Artinya trader profesional sudah memiliki strategi yang matang terlebih dahulu, baru akan mengeksekusinya di pasar. Untuk membuat strategi yang matang, perlu mempertimbangkan berbagai analisis, yaitu antara lain analisa fundamental, analisa teknikal, dan juga membaca sentimen pasar. Jadi teman-teman, pondasi yang kokoh sebagai trader itu kita harus banyak sekali pertimbangan, jangan mengandalkan insting dan naluri saja atau main tebak-tebakan. Jadi kita strateginya harus jelas, harus matang. Lalu kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan analisa dan juga mengikuti panduan-panduan sehingga kita tidak salah langkah di dalam mengeksekusi sistem tradingnya kita, ya. Oke, kemudian yang ketiga, mindsetnya kita sebagai seorang trader forex yang sukses harus selalu berpikir profitable. Ya, jadi manusia itu teman-teman mencari nikmat dan menghindari sengsara. Sama halnya dengan trading forex, yaitu pertukaran valuta asing antara pihak yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan dari selisih nilai antar mata uang tersebut. Ya, kita mau mencari keuntungan, mau cari nikmat, jangan cari sengsara, gitu loh. Maka dari itu mindset trader forex harus selalu berpikir profitable, menguntungkan. Jadi kalau misalnya kita sudah profit, jangan memaksakan diri untuk kita ngejar keuntungan lagi, terus trading lagi gitu. Nanti malah jadi loss, malah jadi rugi, dan modal kita nanti bisa tergerus gitu kan. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengontrol dan mengelola psikologi kita di dalam menjalankan aktivitas trading, dan bagaimana kita mengatur money management dengan sangat baik sehingga kita selalu berpikir profitable. Nah, tidak ada strategi trading forex yang tanpa loss. Jadi terimalah sebagai bagian dari usaha. Orang dagang itu, orang usaha itu ya ada rugi ada untung. Satu hari sebagian untung sebagian rugi, tapi kita harus mengaturnya dan mengelolanya bagaimana dalam satu hari itu dari sebagian yang loss atau rugi dan dibandingkan dengan sebagian yang profit atau untung, lebih banyak untungnya sehingga kita tetap untung. Jadi misalnya kita 10 kali trading dalam satu hari, 8-nya profit, 2-nya loss. Nah, 8-nya itu yang akan membuat kita menutupi 2-nya sehingga kita masih ada 6 yang profit. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi hampir semua strategi itu memiliki peluang yang rugi, karena bahwa pergerakan harga tuh nggak bisa dipastikan teman-teman. Sebaik apapun strategi yang digunakan, tetap ada peluang tetap bisa rugi atau loss. Ya, catat itu baik-baik. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan iklan atau promo ataupun tawaran yang menawarkan bahwa ini strategi saya tidak akan pernah rugi, kita pasti capai 100%, kita pasti akan sukses dan tidak akan pernah beresiko, aman-aman saja. Nah itu ya kita harus lebih berhati-hati gitu loh, karena kalau misalnya di dalam sebuah rasio keberhasilan atau rasio keberuntungan pada sebuah strategi adalah 60-80%. Sisanya itu ada karena faktor yang memang tidak bisa diprediksi, ada faktor keberuntungan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi dalam perjalanan 100 hari meraih target profit akunnya kita growing 100 juta dengan modal depo 100 ribu, tetap pasti ada sinyal trading yang berpotensi loss. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kapten Forex bahwa ada juga sinyal yang akan memberikan keuntungan. Nah, sinyal yang memberikan keuntungan itu nanti akan mengganti dan mereplace dari sinyal-sinyal yang loss sehingga tetap kita profit dalam satu harinya, ya. Oke. Kita akan mencapai goal tersebut ya, teman-teman. Oke, kemudian yang kelima, kerja cerdas bukan kerja keras. Nah, jadi kalau misalnya di dalam trading forex kita harus punya mindset gimana caranya supaya kita kerja cerdas, jangan kerja keras gitu ya. Jadi dalam trading forex itu ada dua prinsip yang mendasar, pilih kerja keras atau kerja cerdas. Nah, dulu Kapten Forex itu sering melakukan analisa teknis, analisa fundamental setiap kali mau melakukan trading ya. Jadi seharian bisa memandangi chart, grafik gitu loh, membaca berita, mengamati pergerakan sentimen pasar dan sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu bentuk kerja keras ya. Nah,
teman-teman bisa masuk ke kerja cerdas. Kenapa? Karena dengan mengikuti sistem mentoring yang diberikan oleh Kapten Forex dan juga sinyal trading yang di-provide melalui channel Telegram setiap hari, itu adalah bagian dari kerja cerdas gitu loh. Jadi tidak perlu repot-repot untuk melakukan analisa, memantang pergerakan grafik setiap hari dan sebagainya. Cukup menganalisa ringan-ringan saja. Kenapa sebuah sinyal muncul, nanti diajarin caranya gitu kan. Tapi kita nggak perlu capek-capek mengamati grafik setiap hari, terus mengawasi dan lain sebagainya selama kita trading. Jadi ada kerja cerdas di balik kerja keras, dan lebih baik memilih kerja cerdasnya dibandingkan harus bekerja keras, karena hasilnya bisa jadi sama, bahkan lebih bagus daripada kerja keras ya. Nah, jadi banyak yang mengira bahwa kerja keras adalah kunci dari kesuksesan trading forex. Memang itu tidak sepenuhnya salah, tapi kerja cerdas akan lebih efisien. Dan ikut dalam sistem mentoring program Kapten Forex dan ikut dalam sinyal forex trading hariannya yang diberikan oleh Kapten Forex itu juga salah satu kerja cerdas, dan itu lebih efisien teman-teman, karena memungkinkan kita sebagai trader untuk menangkap sinyal yang lebih berkualitas dan profitable. Juga ikut mentoring program lebih smart dibanding trading sendiri tanpa panduan ya. Work smart, not hard. Oke. Nah, yang keenam adalah practice makes perfect. Latihan membuat kita mampu dan lebih baik perfect ya. Jadi kita adalah trader forex. Jika kita adalah seorang trader forex yang newbie atau baru, hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah terus mengasah kemampuan kita. Semakin sering kita mengasah kemampuan kita dan terus menambah wawasan seputar trading forex, maka tidak menutup kemungkinan kamu bisa menjadi trader forex sukses di kemudian hari. Jadi salah satu keahlian yang harus kita asah adalah memasang dan menginput entry posisi pada saat menerima sinyal. Ketika sinyal masuk langsung kita pasang. Nah, hati-hati tuh pada saat kita menerima sinyal, pastikan posisi grafiknya ada di mana. Jangan sudah ketinggalan kereta baru pasang, nanti malah terjadi loss atau rugi. Ya, semua nanti dipelajari dan ikuti terus channel Telegram Kapten Forex sehingga kita mendapatkan update dan nyalakan notifikasinya teman-teman. Ya, latihan yang penting untuk newbie, open close posisi dengan akun demo, lalu latihan entry dari sinyal trading yang diberikan, lalu latihan bagaimana mengelola money management ya. Oke, practice makes perfect. Itu yang harus kita biasakan dan menjadi mindset pola pikir yang benar sebagai seorang trader forex yang sukses. Lalu yang ketujuh, hindari sifat rakus dan tamak teman-teman ya. Nah, ini terus terang juga salah satu hal yang dulu menjadi bagian dari tantangan Kapten Forex pada saat menjalankan aktivitas trading. Udah profit, pengen profit lagi, akhirnya profit yang didapat jadinya loss gitu loh. Kemudian pada saat loss, karena kita takut rugi, kita trading lagi gitu loh. Bukannya kita tenangkan diri, menenangkan emosi mental, kita jadi balas dendam dan lain sebagainya. Jadi ada sifat rakus dan tamak, takut rugi dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memiliki sistem trading yang benar-benar baik yang membuat kita itu tenang di dalam menjalankan aktivitas trading. Oh ya, oleh sebab itu Kapten Forex itu membuat satu sistem, yaitu dengan sistem deposit Rp100.000 saja kita bisa mengejar growing account kita menjadi 100 juta dalam 100 hari. Nah, itu didesain sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi tamak dan rakus, sehingga kita tidak perlu takut kehilangan uang kita karena modal kita cuma hanya maksimal 100.000. Dan kemudian target 100 hari itu juga sesuatu target yang tidak harus dikejar dalam 1 hari atau dalam 2 hari. Kita punya 100 hari trading, itu kurang lebih sekitar mau 5 bulan ya kalau misalnya pakai kalender trading gitu. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan profit dan bagaimana mengelola keuangan kita di dalam sistem trading forexnya kita. Trader yang santai dan tidak melulu mengejar keuntungan dengan cara yang tamak biasanya akan dapat melihat pasar dengan kacamata yang lebih objektif. Mereka tidak akan selalu memaksakan diri untuk masuk ke dalam pasar dan tidak melulu mengejar keuntungan. Apalagi kalau sudah dapat profit yang cukup dalam 1 hari, ya sudah cukup, jangan nambah lagi, jangan serakah.
Seorang trader harus dapat mengalahkan musuh dalam diri mereka yang mengharap terlalu tinggi terhadap keuntungan tinggi dan membuat mereka menjadi tamak, rakus, dan serakah gitu ya. Oke, nah ini gambarnya tuh, kayak uangnya ditutupin supaya jangan sampai kehilangan, dan kalau bisa nambah lagi. Nggak perlu takut teman-teman, karena momen untuk memperoleh keuntungan akan selalu ada sepanjang waktu, karena setidaknya ada 5 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kesempatan meraih keuntungan dalam aktivitas trading forex ya. Jadi itu adalah 7 hal yang membentuk mindset seorang trader forex yang sukses. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan ikuti terus channel Telegram dari Kapten Forex untuk bisa mendapat mentoring dan panduan serta sinyal-sinyal forex yang akan memberikan kita profit ya. Materi selanjutnya di hari ketiga besok adalah mental dalam trading forex. Nanti akan ditemui di dalam member area dashboardnya masing-masing. Itu adalah teori ya, lalu kemudian ikuti channelnya di yang tengah ini, lalu dipraktekannya di dalam akun MetaTrader 4. Oke, untuk 10 hari pertama kita kejar target dari 1000 US dollar akun demo menjadi 2000 US dollar akun demo. Kalau kamu berhasil capai dalam 10 hari, lihat historinya, Kapten Forex akan kasih depo Rp100.000 uang real yang akan dimasukin sebagai trading untuk memasuki chapter yang kedua, yaitu 20 hari, yaitu untuk bisa memulai 100.000 real menjadi 1 juta rupiah dalam 20 hari. Oke, itu saja teman-teman. Semoga sukses dan pantang terus channel Telegram Kapten Forex. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti, dan kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi trader yang profesional, trader yang sehat, dan trader yang bisa menggrowing atau menumbuhkan account kita. Sukses buat teman-teman semua. Thank you.